Pria itu memberikan ciuman penuh kasih sayang kepada istrinya. Tapi begitu berbalik, dia malah mengusap bibirnya dengan ekspresi jijik. Kebencian pria itu terhadap istrinya sudah sangat dalam. Sampai-sampai dia harus minum obat alergi biar bisa tahan. Tapi di depan harta melimpah milik istrinya, dia cuma bisa pura-pura jadi suami yang baik. Makanya tiap hari dia curhat sama asistennya. Menghadapi omelan bos yang gak berhenti, asisten kecil yang perhatian ngasih sebotol bubuk putih. Katanya ini bisa bikin keinginan pria itu tercapai. Dan efeknya baru kelihatan setelah 48 jam. Meskipun polisi autopsi, mereka nggak bakal nemuin apa-apa yang aneh. Dokter forensik cuma bakal bilang itu kematian alami. Terus asisten itu dengan baik hati ngasih suntikan juga, biar bos nggak punya masalah lagi. Makanya pria itu sengaja ke supermarket buat milih anggur merah. Dia sembunyi di mobil buat nyampur bubuk itu. Lalu masukin semua ke botol anggur merah. Pria itu keluar dari mobil pura-pura nggak ada apa-apa. Alat yang udah dipakai dibuang sembarangan ke tempat sampah. Sampai di rumah, pria itu manggil-manggil istrinya kayak biasa. Tapi nunggu lama nggak ada jawaban. Tiba-tiba dia lihat darah kental di lantai. Firasat buruk langsung muncul di hatinya. Pria itu nyari ke seluruh villa, tapi tetap nggak ketemu istrinya. Panik, dia ambil ponsel buat nelpon istrinya. Tapi ponsel yang biasanya selalu dibawa malah mati. Pas itu dia nemuin kartu di atas meja. Isinya suruh dia siapin tebusan 2 miliar. Dan ngancam kalau lapor polisi, istrinya bakal dibunuh. Tanda tangannya cuma angka aneh. Baru sadar istrinya diculik, si pria panik. Gak lama polisi datang ke rumah. 2 gelas yang belum dicuci, menyita perhatian polisi. Soalnya gelas buat tamu ditata rapi banget. Cuma gelas milik suami istri yang ketinggalan di dapur. Pas polisi nanya, setelah pulang kerja tadi malam ngapain aja? Mata Xiao Shuai mulai gelisah gak karuan. Dia bohong bilang cuma nyanyi-nyanyi di toko sampai tengah malam. Tapi belum selesai ngomong, dia lihat botol anggur merah berisi racun itu. Xiao Shuai langsung panik banget. Takut ketahuan, dia buru-buru nyegah. Bilang ini baru dibeli tadi, buat rayain bareng istri. Terus dia pura-pura cemas penuh drama. Pria itu akting rindu istri banget. Akhirnya polisi berhasil dia kelabui. Botol anggur itu akhirnya dikembaliin ke Xiao Shuai. Polisi sibuk nyelidik di bawah. Sementara Xiao Shuai mandi air panas dengan santai. Malam itu dia akhirnya bebas dari belenggu istrinya. Rasa bebas yang belum pernah dirasain bikin dia kayak lahir baru. Tinggal bohong bilang gak bisa kumpulin tebusan. Pasti penculik bakal bunuh istrinya. Jadi gak perlu repot bunuh sendiri. Harta miliaran pun jadi milik dia. Pria itu seneng banget sambil minum bir. Pas dia bangun besoknya, lihat botol racun di meja. Hatinya langsung kegirangan gak ketulungan. Tapi tiba-tiba polisi ketuk pintu. Biar gak ketahuan, sekejap dia jadi kelihatan cemas lagi. Kabar buruk sesuai harapannya. Penculik sampai sekarang belum nelpon. Pas semua orang bingung, tiba-tiba tetangga sebelah datang. Katanya surat buat dia salah masuk ke kotak suratnya. Tapi pas lihat tanda tangan di surat, dia langsung tegang banget. Di dalam amplop ada kuku palsu baru milik istrinya. Di kuku itu masih ada darah sama daging yang belum kering. Xiao Shuai lihat itu langsung takut banget. Dia nggak tahu istri bikin masalah sama siapa. Nggak lama, kasus ini heboh di media seluruh pulau. Biar image suami baik tetap terjaga, Xiao Shuai akting sedih banget. Dia minta orang yang tahu apa-apa kasih petunjuk. Di depan kamera dia kelihatan kayak suami teladan. Tapi begitu masuk mobil, dia nggak bisa sembunyiin senyum senengnya. Pria itu ketemu lagi sama asistennya. Mereka berdua ngobrolin rencana masa depan. Tapi nggak lama kemudian, Xiao Shuai dipanggil ke kantor polisi. Polisi nunjukin foto sepatu Keds. Katanya mereka nemuin jejak sepatu itu. Dan di rumah, sepatu Keds Xiao Shuai yang sama hilang. Pria itu buru-buru jelasin. Nyoba lelet dari urusan ini. Tapi pas Xiao Shuai pergi, polisi nyium bau parfum dari badannya. Pria itu tenang banget sampai ngeri. Nggak kayak orang yang kehilangan istri. Semua tanda ini bikin polisi curiga. Xiao Shuai emang bajingan sejati. Pulang ke rumah, dia cerita ke asisten. Mereka sepakat buat jaga jarak dulu, biar barang bukti hilang. Xiao Shuai buang semua anggur merah itu. Soalnya polisi udah mulai curiga sama dia. Dia tahu kalau gini terus pasti ketahuan. Xiao Shuai cari detektif swasta minta tolong. Tapi belum sempat buka mulut. Detektif bilang dia udah diikuti orang. Xiao Shuai buru-buru ke jendela. Bener aja, ada pria aneh di pojokan. Dia tiba-tiba ingat malam itu pas pulang. Pria itu juga ada di dekat villa. Yakin hilangnya istri ada hubungannya sama dia. Xiao Shuai marah-marah nyamperin orang itu. Dia tanya kenapa diikuti terus. Pria itu nggak nyoba sembunyi. Ternyata dia junior istri di kampus. Belum lama ini Xingzi nelpon dia. Nangis cerita suami sama asisten mau bunuh dia. Tapi Xingzi bilang semua salah dia sendiri. Tapi juniornya malah bilang, bajingan kayak Xiao Shuai. Nggak pantas buat seniornya. Xingzi itu istri yang baik banget. Juga jagain ibunya Xiao Shuai penuh perhatian. Bahkan bantu urus bisnis toko kecil mereka. Xingzi perhatian banget sama keluarga mereka.
Pria itu bilang dia cuma ngintip dari jauh. Nggak tahu apa-apa soal hilangnya Xingzi. Dengar gitu, Xiao Shuai nyesel banget. Dia nggak nyangka istri berbuat banyak buat dia. Pulang ke rumah, dia nemuin buku resep istri. Di situ tercatat bertahun-tahun. Penuh cinta Xingzi buat dia. Kesukaan suami. Kayak jadi hidupnya istri. Hati Xiao Shuai campur aduk. Saat itu, dia baru sadar betapa sayangnya istri ke dia. Dia mutusin buat selamatin pernikahan ini. Apapun harganya, dia harus selamatin Xingzi dengan aman. Tapi polisi nggak kasih dia kesempatan. Berdasarkan bukti yang mereka punya, plus noda darah di mobilnya, dia jadi tersangka utama. Tapi pas mau dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba ada kurir datang dari kerumunan. Surat itu dari penculik. Di dalamnya ada CD. Isinya rekaman Xingzi pas diculik. Istri nangis minta tolong di layar. Di sampingnya ada TV. Nayangin Xiao Shuai minta bantuan ke wartawan hari ini. Di akhir video disuruh siapin tebusan. Harus dimasukin kantong plastik sesuai perintah. Demi selamatin istri. Xiao Shuai buru-buru siapin 2 miliar yen semaleman. Dengan rencana matang dari polisi. Dia bawa tebusan ke tempat yang ditentuin. Tapi baru sampai di taman. Penculik ngasih tahu ganti lokasi. Xiao Shuai buru-buru bawa duit ke tempat baru. Untung dia pakai earphone buat hubungin polisi. Kasih mereka waktu buat siap-siap. Tapi pas sampai di tempat itu, penculik ganti lokasi lagi. Xiao Shuai cuma bisa nurut. Tapi ternyata penculik lebih cerdas. Dari awal gak pernah niat muncul ambil duit. Malah kirim drone. Nyuruh Xiao Shuai gantung tebusan di situ. Untung polisi udah pasang alat pelacak. Polisi ngikutin jejaknya. Akhirnya ketemu muka penculik. Pas orang tua itu ambil duit, sekelompok polisi langsung nyergap. Tapi yang gak disangka, 2 miliar di dalam cuma kertas bekas. Satu-satunya kemungkinan, Xiao Shuai tukar duitnya. Tapi dia bilang ini semua buat selamatin istri. Ternyata pas di lapangan, penculik suruh dia ganti tas duit. Kalau nggak nurut, istri nggak bakal balik. Pas polisi nanya kenapa nggak bilang, rupanya penculik udah pasang alat sadap. Jelas semua langkah polisi udah ketahuan. Dan 2 miliar asli udah lenyap. Setelah ini, polisi nggak percaya lagi sama Xiao Shuai. Mereka curiga dia ikut nyusun penculikan ini. Sekarang cuma bisa harap penculik tepatin janji. Tapi tiba-tiba, setelah kejadian ini, polisi nggak percaya lagi sama Xiao Shuai. Malah makin curiga dia ikut terlibat dalam kasus penculikan. Sekarang cuma bisa berharap penculik tepatin janjinya. Tapi tiba-tiba saat itu, polisi tiba-tiba dapat laporan anonim. Katanya ada yang lihat malam Xingzi diculik. Xiao Shuai nyuntik sesuatu ke anggur merah. Mereka udah resmi minta izin buat nyelidik. Mau sita botol anggur merah yang dulu. Meski dia udah buang bukti kejahatan sebelumnya. Tapi di botol masih ada sisa sedikit. Xiao Shuai langsung panik banget. Kalau polisi nemuin itu, dia bakal dituduh nyoba bunuh istrinya. Di saat yang sama, asisten kecil tahu kabar ini dari berita. Dia takut Xiao Shuai bakal nuduh dia. Tapi nggak nyangka polisi udah pegang bukti. Mereka juga nemuin catatan dia beli barang terlarang. Xiao Shuai ketakutan sampai bingung. Tapi pas mau dibawa pergi, dia tiba-tiba bilang dirinya difitnah. Kalau beneran dia mau bunuh istri. Kenapa repot-repot bikin drama penculikan ini? Jelas polisi cuma curiga. Belum punya bukti kuat banget. Xiao Shuai sementara aman. Sementara asisten jadi sasaran semua orang. Dia dibawa polisi dalam ketakutan. Waktu udah lelet tengah malam jam 12. Tapi penculik belum kasih kabar lepasin orang. Xiao Shuai nonton video pernikahan mereka. Hatinya tenggelam dalam penyesalan. Dia pelan-pelan bangun dari sofa. Akhirnya mutusin buat mati buat tebus dosa. Di saat genting, polisi nyelonong masuk kamar. Baru narik Xiao Shuai dari jurang kematian. Untung mereka cepat nyelamatin. Pas Xiao Shuai sadar, dia dengar kabar istri udah ketemu. Dengar itu, Xiao Shuai nangis penyesalan. Tapi detik berikutnya dia ketawa ngakak. Berhasil nemuin istri. Akhirnya bisa lepas dari tuduhan. Polisi nemuin Xingzi 3 km dari stadion. Tapi badannya udah lelet banget. Tapi pas dimasukin ambulans, nggak ada yang nyadar Xingzi senyum kecil. Ternyata istri udah curiga suami selingkuh. Jadi pas Xiao Shuai tidur, dia diam-diam buka HP suaminya. Nggak cuma yakin mereka selingkuh, tapi juga tahu rencana mau bunuh dia demi duit. Jadi pas Xiao Shuai keluar rumah, dia diam-diam bikin duplikat kunci suami. Terus nyelinap ke rumah asisten kecil, pasang alat sadap, biar bisa kumpulin bukti kejahatan suami. Xingzi bener-bener mati-matian usaha, dan berhasil dengan rencana pembunuhan mereka. Makanya dia bikin rencana balas dendam mateng. Xingzi pura-pura ketemu junior yang naksir dia bertahun-tahun. Manfaatin buat deketin dia. Terus cerita sedih di depan junior itu. Biar dapat simpati. Pas suami ke kantor, dia taruh cangkir kopi mereka di dapur. Bikin polisi curiga sama Xiao Shuai. Terus dia ambil HP cadangan. Nunggu kabar dari junior yang ngawasin. Pas tahu suami nyuntik racun ke anggur,
Xingzi benar-benar putus asa sama suami. Dia ambil 10 kilo darah sendiri. Bikin pura-pura kayak diculik. Terus pakai sepatu suami. Sengaja tinggalin jejak di koridor. Lalu hapus jejaknya. Cuma ninggalin setengah jejak kaki. Dia pasang alat sadap di rumah. Terus nunggu suami pulang. Xingzi masih mau kasih kesempatan terakhir. Tapi pas Xiao Shuai lihat catatan yang ditinggalin. Senengnya yang kayak gila itu. Bikin kelihatan buruknya si pria. Bikin Xingzi kehilangan harapan total. Dia mau bikin pria itu berlutut minta maaf. Xingzi gak gentar sama sekali. Cabut kuku jarinya sendiri. Terus masukin ke amplop, kirim ke rumah. Dia tetesin darah balas dendam ke bagasi mobil. Selesai semua itu, dia naik mobil Junior pas malam gelap. Tapi gak nyangka akting suami juga jago. Makanya Xingzi pakai trik kasihan lagi. Diam-diam rekam CD. Sisanya butuh bantuan orang lain. Sebelumnya dia ngobrol sama tetangga. Secara gak langsung bilang suami gak beres. Bikin Xiao Shuai jadi penutup mata orang. Sementara dia gak mau suami gampang dipenjara. Tapi mau bikin pria itu cinta lagi sama dia. Dulu tiap hari dia ke rumah mertua jagain keluarga mereka. Bikin image istri baik hati yang cemerlang. Meski Xiao Shuai udah gak bisa diselamatin. Tapi kata keluarga masih rada didengerin. Terakhir dia kasih tahu soal buku resep yang disembunyiin. Biar Xiao Shuai ngerasa bersalah banget pas tahu. Saat ini pria itu udah sepenuhnya dikuasai sama Xingzi. Bahkan rela buang muka, cari duit sana-sini buat nyelamatin orang. Pas waktunya tukar tebusan. Xiao Shuai beneran nurut sama rencana si istri. Diam-diam taruh tas duit di tempat yang ditentuin. Lihat suami gak bilang polisi. Xingzi terharu sampai nangis. Dia yakin suami masih cinta sama dia. Tapi rencana pembunuhan mereka berdua gak bisa dimaafin. Xingzi diam-diam telepon polisi buat laporin. Cerita soal Xiao Shuai beli anggur merah sama masukin racun. Terus unggah foto mereka berdua ke internet. Asisten cewek langsung jadi sasaran orang-orang. Pas ngerasa waktunya dia muncul. Xingzi udah rencanain semuanya mateng. Berhasil cuci tangan dari semua tuduhan. Cinta yang dia mau bisa balik lagi nggak ya? Apakah suamiku masih bisa menaati aku seperti dulu? Pas denger langkah kaki cepet banget, dia tahu dia menang. Tapi kalau kamu kira ini semua udah selesai, cerita benerannya malah baru mulai. Setelah si istri kelihatan kayak kena trauma parah, polisi cuma bisa pulang tangan kosong. Untung dia ngaku urusan gelas nggak ada hubungannya sama suami. Baru polisi lepasin kecurigaan ke Xiao Shuai. Tapi kapten bilang, kalau di anggur merah ketemu racun, mau dia ikut culik atau enggak, tetap bisa dituduh pembunuhan. Tapi pas Xiao Shuai ngerasa takut, anak buah kasih kabar buruk. Mereka nggak nemuin apa-apa di anggur merah. Terus anggur merah yang udah dirusak itu kemana? Asisten akhirnya dibebasin tanpa tuduhan. Xingzi juga pulang ke rumah setelah sembuh. Pas suami sibuk siapin makan malam, dia buru-buru bongkar alat sadap yang dipasang. Tapi nggak nyangka banget, bayangan hitam terakhir malah dateng. Pas denger suami manggil, muka Xingzi malah tambah tenang. Tahu kebenaran, Xiao Shuai marah banget. Saat itu dia akhirnya sadar. Semua ini cuma tipuan istri. Dia balik badan mau lapor polisi. Tapi Xingzi santai banget nyegah dia. Sambil keluarin anggur merah buat ngancem Xiao Shuai. Ternyata malam itu pas dia nyari istri, Xingzi buru-buru balik ke kamar. Ganti botol anggur merah yang ada racunnya. Xiao Shuai langsung mau buang bukti. Mereka rebutan sampai jatuh ke bawah. Lihat istri pingsan. Dia buru-buru rebut botolnya, lari ke toilet. Tapi pas mau buka, dia dengar tawa gila istri. Xingzi bilang ke pria itu, bukti penting kayak gini, mana mungkin dia bawa sembarangan. Botol ini cuma buat rayain mereka balikan. Hadepin istri yang udah kayak orang asing, Xiao Shuai cuma bisa nyerah. Tapi dua orang yang penuh rencana jahat, punya pikiran aneh masing-masing. Besoknya istri kayak ibu rumah tangga baik siapin sarapan. Xiao Shuai langsung jadi domba penurut. Dia cium istri penuh sayang kayak biasa. Tapi balik badan, dia jijikan lagi. Xiao Shuai baru nyetir pergi. Tapi lihat istri bawa tas gede keluar rumah. Gak tahu semua ini kelihatan sama suami. Dia ngikutin Xingzi dari belakang. Lihat dia ketemu Junior di pasar rame. Ingat kelakuan istri sebelumnya. Xiao Shuai gak buru-buru bertindak. Dia sembunyi di pojokan, ngintip. Pas lihat kotak penuh duit cash, Xiao Shuai baru sadar saat itu. Ternyata tebusan itu disimpan sama Junior. Gimanapun ini harta bareng suami istri. Xiao Shuai gak mungkin kasih gitu aja. Dia ngikutin pelan-pelan, mau rebut tebusan. Tapi rencana malah diganggu istri. Xingzi pura-pura ketemu kebetulan. Malah nanya suami ngapain kesini. Lihat Junior pergi ninggalin bayangan. Xiao Shuai cuma bisa cari kesempatan lain. Dia diam-diam ketemu asisten. Cerita mereka berdua dijebak. Minta si cewek cari tahu keberadaan Junior. Gak nyangka malamnya asisten kasih kabar. Tempat sembunyi Junior ketahuan sama dia. Pikir 2 miliar cash udah di depan mata. Mereka berdua excited banget. Besoknya dia pakai masker. Keluarin pisau yang udah disiapin buat mulai beraksi. Dia nyusurin petunjuk dari asisten. Masuk, lihat kotak yang familiar di pojokan.
Pria itu kegirangan banget, tapi nggak nyangka, pas dibuka dia melongo. 2 miliar cash ternyata cuma biji kopi. Sementara tebusan beneran malah dikirim ke toko pria itu. Di bawah tumpukan biji kopi, ternyata ada duit tebusan gede banget. Rupanya semua ini udah direncanain istri. Dia udah tahu suami nguntit diam-diam. Makanya pas pura-pura ketemu, Junior manfaatin kesempatan buat ganti barang. Cash beneran dikirim pakai kurir. Balik ke toko. Sementara Xiao Shuai masih nyari-nyari di kamar. Tapi tiba-tiba sirene polisi bunyi di luar. Dia cuma bisa kabur lewat pintu belakang. Tanpa tahu, duit yang dia impikan lagi nyanyi di toko. Tapi pas Xiao Shuai sampai bawah, dia lihat jalanan penuh sama orang. Penasaran? Dia lepas masker buat lihat. Gak nyangka, malah lihat TKP kematian Junior. Dia sadar ini lagi-lagi ulah istri. Biar nggak kena masalah, Xiao Shuai buru-buru cabut dari situ. Tapi ekspresi paniknya sepanjang jalan tetap bikin polisi curiga. Pas dia nelpon asisten, polisi malah ketuk jendela mobil. Takut ketahuan, dia malah tancap gas. Cepet banget polisi tahu dia ada di TKP. Biar punya alibi. Xiao Shuai ke rumah asisten. Tapi bokongnya belum anget, polisi udah dateng. Panik, dia lompat dari jendela. Meski nggak ketangkap langsung, polisi tetap bisa buktiin dia ke situ. Di sisi lain, Xiao Shuai baru balik ke mobil. Tiba-tiba dipeluk sama tangan gede. Ternyata istri udah pasang GPS. Tapi Xingzi nggak marah. Malah ajak dia makan di restoran. Nyindir suami apa udah nemuin tebusan. Xiao Shuai tahu ini semua rencana dia. Kesel banget, dia keluarin pisau. Nanya apa dia mau jebak dia. Tapi pas itu, polisi dateng. Xiao Shuai dibawa ke kantor polisi. Tapi pas ditanya, dia milih diam. Tiba-tiba asisten dateng. Bilang pas kejadian mereka bareng. Tapi trik kecil ini mana bisa kelabuin polisi. Mereka udah nemuin sidik jari Xiao Shuai di rumah korban. Asisten cewek lihat nggak bisa nyelamatin. Pas dia kecewa mau pergi dari kantor polisi. Nggak nyangka ketemu Xingzi masuk. Mereka tatap-tatapan. Asisten langsung jadi sombong. Tapi Xingzi cuek aja, nggak peduli. Langsung jalan lelet. Sementara pengacara yang ikut di belakang, kasih duit ke asisten. Langsung pecat dia dari perusahaan. Xingzi dateng buat nyelamatin suami. Dia palsuin catatan Junior jadi surat wasiat. Di situ ngaku soal penculikan, sekaligus bersihin nama Xiao Shuai. Atas desakan pengacara, polisi cuma bisa buru-buru tutup kasus. Sekarang Xiao Shuai malah kagum sama istri. Bahkan asisten minta maaf di depan orang. Minta kesempatan lagi. Momen pamer kasih sayang kayak gini, mana mungkin Xingzi lelet. Gak cuma lupain masa lalu, malah naikin jabatan dia. Tapi hadepin istri yang ngeri banget, dia mulai takut sendiri. Gak mau hidup di bayang-bayang istri tiap hari. Dia keluarin surat cerai yang udah disiapin. Minta istri lepasin dia. Dia rela pergi tanpa apa-apa. Harta nggak minta sepeser pun. Terus balik badan pergi. Lihat kata-kata di surat yang tajam banget. Xingzi kehilangan akal sehat. Dia cuma mau suami tetap di sisinya. Nggak nyangka malah bikin suami pergi. Tapi nggak disangka istri ketemu asisten. Langsung bilang mau kasih Xiao Shuai ke dia. Asisten denger gitu nggak terima. Kenapa barang yang kamu buang? Kamu kira aku bakal mau? Jelas pria itu udah nggak ada harganya. Tapi kemudian, permintaan Xingzi bikin dia nggak bisa nolak. Dia minta asisten bantu bikin racun. Pas ditanya buat apa, istri bilang mau bunuh Xiao Shuai. Kalau mereka berdua nggak mau dia, buat apa nyanyi pria yang tahu rahasia ini? Sebagai bayaran, dia rela kasih 2 miliar, tebusan sama toko kopi buat asisten. Lihat asisten masih nggak percaya. Xingzi keluarin polis asuransi. Dia beliin Xiao Shuai asuransi 2 miliar. Sekaligus palsuin surat wasiat dia. Kalau bisa hapusin pria itu, mereka berdua bisa dapat 2 miliar cash. Dan saling pegang rahasia masing-masing. Ini kayak belalang di tali yang sama. Keduanya nggak bakal hianatin satu sama lain. Meski asisten ngerasa dia monster, tapi tetap setuju sama rencana istri. Tapi yang nggak disangka-sangka, ambisi asisten malah lebih jahat. Dia diam-diam ketemu Xiao Shuai. Rekam semua obrolan mereka berdua. Tahu istri mau bunuh dia. Xiao Shuai langsung merinding. Tapi pas itu, istri kirim pesan. Bilang dia udah setuju cerai. Minta ketemu secepatnya. Xiao Shuai mau lapor polisi pakai rekaman. Tapi dicegah asisten. Soalnya cuma pikiran doang. Bukan bukti beneran. Sekarang istri kira mereka kerja bareng. Ini kesempatan terbaik buat tangkap Xingzi. Dengan prinsip serang duluan. Xiao Shuai mutusin buat taruhan. Dia sama asisten balik ke rumah. Bikin racun terbaru. Mereka bareng-bareng beli makanan enak. Tapi pas lihat istri pelan-pelan keluarin botol, Xiao Shuai nggak tahan lagi. Kesel? Dia ambil garam lada yang udah disiapin. Taburin bolak-balik ke ikan. Dengan kerja sama yang oke, satu meja makanan enak udah siap. Tapi Xiao Shuai lihat gitu, malah nggak mau nyanyi pakai sumpit. Dia nggak tahu makanan mana yang dirusak. Cuma bisa lihat istri makan duluan. Baru dia berani makan sedikit.
Tapi pas istri kasih dia iga, Xiao Shuai bengong banget. Dia cuma bisa lihat istri coba dulu, baru berani makan beberapa suap. Tapi posisi lelet gini bikin dia takut. Jadi dia inisiatif, ambilin istri semangkuk sup ikan beracun. Lihat istri angkat tangan, Xiao Shuai langsung lega. Tapi gak nyangka istri ngobrol panjang. Gak makan ikan sampai lama. Tiba-tiba Xingzi sedih, ngaku ke Xiao Shuai soal racun. Dia minta suami maafin dia. Mulutnya terus minta maaf ke Xiao Shuai. Bahkan cerita soal rencana bareng asisten. Ngaku tiba-tiba bikin Xiao Shuai bingung. Lihat istri mau ambil makanan lagi. Dia buru-buru cegah. Bilang makanan udah dingin, gak enak. Hadepin kejujuran istri, Xiao Shuai juga cerita soal racun. Tapi pas itu asisten tekan bel. Lihat mereka berdua selamat. Dia ngerasa dikibulin. Kesel? Dia ambil kue daging di meja. Makan. Tapi detik berikutnya muntah darah. Mereka berdua panik banget. Biar polisi nggak tahu. Mereka buang mayat dulu. Sekarang suami istri pegang rahasia masing-masing. Xiao Shuai nggak mau pergi lagi. Tapi besoknya pas mereka mau keluar, nemuin surat anonim di kotak pos. Minta 2 miliar cash. Kalau nggak, bakal laporin pembunuhan ke polisi. Xingzi langsung panik. Dia buru-buru tarik suami balik ke villa. Semua ini kelihatan sama tetangga seberang. Pasangan ini nggak sesederhana kelihatannya. Istri ini aslinya orang kaya lokal, tapi gegara pacar baru. Perusahaan jadi bermasalah. Mereka pakai alat sadap, tahu keberadaan tebusan. Mulai incar duit gede itu. Jadi pas Junior pergi, si Kaya nyelinap ke kamar pria itu. Tapi ketahuan Junior yang balik. Si Kaya mau pakai penculikan buat ancam. Tapi, malah bikin Junior naik darah. Dia nggak mau orang ketiga tahu soal Xingzi. Tapi pas berantem, si Kaya buang foto Xingzi lewat jendela. Junior buru-buru ambil. Si Kaya manfaatin buat dorong dia jatuh. Akhirnya jadi tragedi. Meski dia hapus semua jejak, kamera tetap rekam gambar buram. Sepatu kulit itu edisi terbatas. Polisi nyusurin petunjuk ke si Kaya. Sekarang mereka cuma bisa ambil 2 miliar dan kabur. Sekarang tahu mereka racunin asisten. Kalau nggak mau masuk penjara, pasti kasih tebusan. Tapi mereka salah nilai kekuatan Xingzi. Dia pakai alat buat cari. Beneran nemuin posisi alat sadap di rumah. Sementara si Kaya kira semua udah di tangan. Tapi dengar suara Xingzi dari earphone. Mau makan bareng nggak? Xingzi dateng bawa kue. Hadepin tanya si Kaya. Dia cuma pura-pura bingung. Tapi pas Xingzi keluarin surat ancaman, si Kaya langsung panik. Tapi kalimat Xingzi berikutnya bikin si Kaya pengen bunuh dia. Ternyata dia udah tahu si Kaya yang bunuh Junior. Dulu polisi tanya soal sepatu. Sepatu edisi terbatas itu, si Kaya pernah pamer di depan dia. Dari situ dia yakin si Kaya pelakunya. Hadepin ancaman Xingzi, si Kaya kesel sampai gila. Dia ambil pisau di meja, nyerang Xingzi. Gak nyangka pinter bangetnya dia. Malah kalah sama nenek tua. Pas Xiao Shuai balik ke rumah, nemuin catatan di meja. Suruh siapin 2 miliar buat tebus orang. Adegan familiar ini bikin dia lelet. Xiao Shuai ngamuk gila di rumah. Tapi pas itu polisi dateng. Ternyata di dekat Junior, mereka nemuin sidik jari si Kaya di foto. Mereka yakin si Kaya pembunuhnya. Tapi sekarang rumah mereka kosong. Jadi tanya ke sini. Xiao Shuai lihat catatan di lantai. Sambungin sama kejadian akhir-akhir ini. Mau cerita? Tiba-tiba pisau nyanyi di leher. Gak nyangka pacar si Kaya. Dihadepin ancaman pria itu, Xiao Shuai cuma bisa bilang si Kaya liburan ke luar negeri. Biar bisa nyelamatin istri. Dia ajak pria itu ambil duit. Tapi pas buka bagasi, kosong banget. Pas pria itu mau bunuh dia, Xiao Shuai kabur. Identitas mereka udah ketahuan. Tapi si Kaya gak mau nyerah. Dia pikir tempat yang lebih aman, yaitu rumah Xingzi. Pacarnya bilang mereka harus berhenti. Tapi si Kaya diam-diam kirim pesan. Di sisi lain, Xiao Shuai bingung. Tiba-tiba dapat telepon familiar. Gak nyangka dari asisten yang mati. Ternyata semua ini tipuan Xingzi. Mau bunuh suami cuma akal-akalan. Tujuannya bikin suami kapok. Makanya aja asisten akting bareng. Pas dia makan, Xingzi keluarin sepatu yang udah disiapin. Bikin Xiao Shuai kira dia beneran mati. Buat balas budi asisten, Xingzi kasih kunci suami ke dia. Duit di bagasi Xiao Shuai diambil sama asisten. Si Kaya dengar semua dari sadapan. Pas asisten lihat pesan dari si Kaya, dia hubungin Xiao Shuai. Bilang mau keluarin tebusan buat nyelamatin Xingzi. Tapi pas itu, HP Xiao Shuai dapat pesan. Video istri diculik. Cincin di tangan Xingzi bikin dia ingat, itu cincin yang hilang di rumah. Sekarang si Kaya udah gila beneran. Dia tuang bensin ke seluruh villa. Mutusin mati bareng mereka. Pas mau buang rokok,
Xiao Shuai tiba-tiba nyelonong masuk. Dia lompat ke rokok yang jatuh. Tapi pendek, nggak sampai. Di saat kritis, pacarnya yang bantu. Berhasil cegah bencana. Si kaya putus asa, ambil pisau di meja. Di detik terakhir, Xiao Shuai nahan pakai badan. Tapi dia sendiri luka, jatuh. Lihat suami kesakitan. Xingzi meledak. Dia nyerang si kaya. Tapi nggak sengaja jatuhin lilin di meja. Entah berapa lama, pas polisi dateng, udah berantakan. Xingzi di ambulans, nggak bisa senyum lagi. Matanya cuma ada air mata penyesalan. Untungnya, kebakaran ini nggak bunuh mereka. Meski villa hilang, toko kopi bertahun-tahun juga direbut. Tapi cinta mereka balik kayak dulu. Hidup tenang. Tapi ending mana bisa gitu aja. Hari itu tiba-tiba mereka dapat surat pengacara. Pengacara Xingzi ketemu mereka. Bilang, ortu dia dulu beliin asuransi. Sekarang 2 miliar. Cash sama villa ada hubungan sama penculikan. Berdasarkan aturan klaim dulu, Xingzi bakal dapat 100 miliar. Dengar kabar ini, Xiao Shuai nggak bisa seneng lagi. Dia nggak tahu ini kebetulan atau rencana istri. Ternyata lilin yang jatuh, nggak nyalain villa. Pas si kaya putus asa. Xingzi santai ajak mereka. Kalau bisa jamin dia sama suami selamat, dan bakar villa ini, bakal kasih 2 miliar upah. Meski Xiao Shuai selamanya dibohongin, gabungin kejadian akhir-akhir ini, dia nggak bisa nggak takut. Jangan-jangan tujuan istri dari awal, bukan 2 miliar, tapi asur. Meski sekarang mereka jadi orang kaya raya, tapi tiap lihat istri keluarin anggur merah, Xiao Shuai selalu deg-degan. Selalu cek botolnya,